Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dengan kelas pembelajaran online Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Saya ulangi, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Adapun bahan-bahan Alkitabnya bisa kalian pelajari di sini dalam Kejadian 31 sampai 13, kemudian Hakim 13 sampai 16, Nehemia 21 sampai 7, Matius 25, 21 sampai 14 dan Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kejadian bicara tentang kejahatan manusia yang pertama, Hakim mengenai Simpson dan Deborah dan sebagainya. Kalian akan pelajari itu di rumah ya, masing-masing bisa pelajarinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus tentang bab ini, dan pada bab ini Pak Roni akan membagi menjadi 2 part. Ini part yang pertama. Nah, pendahuluannya, tentu kalian masih ingat ya dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 yang kalian mungkin pernah membacanya. Tentu tidak asing tentang kisah Adam dan Hawa, ya, kisah kejahatan manusia yang pertama. Pada waktu itu Adam dan Hawa dilarang Tuhan untuk memakan buah dari pohon yang berada di tengah-tengah taman. Yang dilarang adalah yang satu, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah dikeluarkan larangan itu, suatu hari ternyata ada ular ya berjumpa dengan Hawa dan membujuk agar ia memakan buah terlarang itu. Mula-mula Hawa menolaknya, namun ular tersebut membujuknya. Kita tahu semuanya apa yang terjadi. Hawa pun terbujuk dengan rayuan si ular, ya kan, yang memutarbalikkan motor dan sebagainya, sehingga Hawa penasaran dan memakan buah itu dan memberikan kepada suaminya, dan akhirnya mereka berdua memakan buah itu. Apa yang ditemukan dalam kisah kejahatan manusia? Karena mereka menjadi takut karena merasa berdosa dan mereka dibuang dari taman. Bukan hanya sebuah kisah yang selalu terjadi ketika seorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Saat kamu melakukan sesuatu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu melakukan apa yang kamu lakukan pasti ada sebab dan akibat. Kamu harus bertanggung jawab akan apapun yang kalian lakukan. Dan sebaliknya malah saling menyalahkan. Kan mereka harusnya bertanggung jawab. Kalau udah makan, iya saya makan. Tapi oh itu kok yang salah si Hawa yang menyuruh saya memakan buah itu. Enggak kok, yang menyuruh saya makan si ular itu, dan sebagainya. Saling menyalahkan. Tidak ada yang mengakui bahwa mereka salah. Dan melempar tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain. Akibat yang timbulkan adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan, penciptanya, dan juga dengan sesamanya. Hubungan Tuhan pada waktu itu yang sangat erat dengan manusia terpisah. Ada jurang yang menghalangi hubungan dosa. Sekarang marilah kita menengok pada kisah kehidupan Simpson dalam Hakim 13-16. Kalian pasti juga tahu tentang kisah ini, kisah yang sangat terkenal. Simpson adalah seorang hakim termukal ketika dia masih muda dalam kalangan masyarakat Israel. Saat itu Israel belum punya seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, dan mereka pada waktu itu memiliki seorang hakim. Kisah Simpson terdapat dalam Hakim 13-16. Meskipun bahannya cukup panjang, namun kita kisah hidup Simpson sangat menarik dan mengikat hati banyak orang Israel. Pada waktu itu Simpson adalah seorang yang sangat kuat, gagah perkasa, bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain sehingga mereka bisa bertahan di bangsa yang besar. Dan suatu hari dia tergoda dengan perempuan yang bernama dan membujuk untuk menyerahkan apa sih kelemahannya. Dan akhirnya dia mengetahui kelemahan sebelah. Ayo memotong rambutnya, dan akhirnya saat rambutnya sudah dipotong dan kekuatannya menjadi sehingga Simpson tidak bisa berserah kepada Tuhan atau mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan akhirnya Simpson pun dikalahkan. Bisa dikalahkan. Tapi pada akhir hidupnya dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lain dengan cara saat dia diikat di atas tiang, dia menggoyahkan itu,
Mungkin dia tidak bisa melihat karena matanya dirusak oleh tentara yang lain pada waktu itu, sehingga pada waktu saat diikat dia bisa mengalahkan dan merobohkan ruangan di situ dan menghancurkan masyarakat orang-orang yang ada di situ. Di akhir hidupnya dia bisa mengalahkan lebih banyak daripada saat dia sedang masih mungkin kekuatan yang luar biasa atau masih sebelum mengakhiri hidupnya. Dan di sini dikatakan bahwa dari kisah tersebut kita melihat bahwa sebenarnya kalau Simpson mau bertanggung jawab dalam hidupnya, dia tidak tergoda dengan perempuan yang bernama Delina untuk menyerahkan kelemahannya apa. Mungkin dia bisa menjadi luar biasa. Jadi setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang punya tanggung jawab yang besar karena kepadanya diberikan kepercayaan yang lebih besar. Sebenarnya orang lain memiliki tanggung jawab yang kecil karena kepercayaan yang diberikan kepadanya lebih kecil juga. Jadi setiap kita pasti punya tanggung jawab. Simpson juga punya tanggung jawab, tapi dia mungkin tidak tanggung jawab sehingga dia bisa dikalahkan karena mungkin keledarannya dia atau kelemahannya dia terhadap wanita, sehingga dia menyerahkan apa rahasia kelemahannya sehingga dia bisa dikalahkan. Itu menjadi awal kehancuran dalam hidupnya. Tapi di akhir hidupnya dia mau berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan yang terakhir kali untuk bisa menghancurkan tentara-tentara musuh bangsa Israel. Jadi setiap kita punya tanggung jawab. Tuhan berikan kita kesempatan untuk tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan? Mau melakukan tanggung jawab itu atau tidak? Kita mungkin tanggung jawab yang kita dengan berikan kepada kita bukan enggak yang besar, kecil, tapi itu tanggung jawab. Contohnya sebagai seorang pelajar apa? Belajar online di sini apa sudah kalian mengikuti tanggung jawab dengan baik? Masih bolong-bolong atau tidak? Membaca firman Tuhan masih kebolong tidak? Ibadah bagaimana? Perkataan, perbuatan seperti apa yang sudah kalian lakukan? Semua ada tanggung jawab. Kemudian arti tanggung jawab apa sih? Menjadi manusia bertanggung jawab dalam masyarakat. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris tanggung jawab disebutkan menjadi responsibility dalam bentuk dari dua akar, yaitu respon dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Dengan kata lain, responsibility dan makna kemampuan untuk menjawab pada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Kemampuan untuk menjawab pada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna responsibility dengan dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seorang untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Jadi kok kamu orang yang jadi tanggung jawab adalah kamu mau menanggung atau bersedia bertanggung jawab untuk setiap akibat yang ditimbulkan. Tanggung jawab di sini bukan berarti hal yang negatif, enggak, positif juga harusnya. Jadi tanggung jawab itu saat kamu diberikan kepercayaan, lakukan. Saat kamu melakukan kesalahan atau tindakan yang baik, kamu mampu, oh ya, itu karena saya, itu saya, sehingga ini menjadi seperti ini. Ya, mau bertanggung. Terus kemudian tanggung jawab kamu sebagai remaja apa? Sebagai remaja, sudah tidak punya tanggung jawab belajar, jelas. Persiapan diri untuk menjadi pemimpin, membangun masa depan. Jadi kamu dipersiapkan untuk bisa hidup di masa depan yang lebih baik, bisa mandiri, bisa survive untuk masa depan yang lebih nggak tahu ke depan seperti apa. Jadi kamu siap menjadi seorang yang mudah untuk dibodoh-bodohi karena kalian sudah berpengalaman, sudah belajar dengan lihat. Hanya perlu kamu pahami supaya kamu tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Remaja tawuran, yang sudah terlarang mungkin, rokok, minum-minuman, bolos, berkata kotor dan sebagainya. Kita menjadi pribadi yang berbeda bukan hal yang negatif, tapi hal yang positif. Tanggung jawabmu apa? Lakukan. Pasti kan sudah tahu tanggung jawabmu seperti apa. Cuman kadang-kali males, kadang-kali tidak mau melakukannya karena nantilah. Tapi
mulai dari sekarang harus menjadi seorang yang bertanggung jawab, dari tanggung jawab yang paling kecil sampai nanti yang semakin besar dan semakin besar. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seorang terhadap apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Jadi dilihat dari apa yang dia kerjakan dalam hidup. Misalnya pada usia muda setiap orang tanggung jawab untuk apa? Belajar. Kita semua kalian tanggung jawab untuk apa? Belajar. Para remaja selalu belajar supaya apa? Memperoleh informasi yang lebih banyak dan banyak lagi. Mengapa? Ini waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kamu jangan bermimpi untuk memikul tanggung jawab yang besar dulu, yang kecil dulu kamu lakukan. Nah, kamu belajar dari tanggung jawab yang kecil, kamu akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Dalam kehidupan masyarakat. Tanggung jawab yang besar itu di mana? Di masyarakat. Dan berperan dalam menyumbang tenaga dan pikiran bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kamu menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat. Jangan menjadi orang yang siapa kamu? Gak dibutuhkan. Jangan. Kamu menjadi orang yang dibutuhkan. Karena kamu bertanggung jawab. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali dari part yang pertama. Tapi ingat baik-baik, tetap semangat, tetap belajar, dan nantikan dalam part yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.